Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita memulai memaparkan materi, alangkah baiknya jika kita refleksikan diri sendiri. Bapak Ibu guru hebat, sebagai manusia biasa, seorang pendidik tentunya pernah mengalami masa-masa ketidaknyamanan dalam diri seperti rasa marah, kecewa, khawatir, sedih, jenuh, dan lain-lain karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kecakapan dalam mengelola sosial emosionalnya. Pertanyaannya, mengapa guru perlu memiliki kompetensi sosial emosional? Apa yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional? Dan bagaimanakah keterkaitan antara kompetensi sosial emosional dengan materi pada modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Berikut ini saya jelaskan pengertian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hasil pencapaian pembelajaran sosial dan emosional dapat dilihat pada skema berikut ini. Jika kompetensi sosial emosional yang berjumlah 5 itu sudah dilakukan, maka peningkatan perilaku positif akan tercapai. Jika lingkungan belajar sudah suportif, maka penurunan perilaku negatif juga akan tercapai. Dan jika peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, maka akan terjadilah penurunan tingkat stres dan peningkatan performa akademik murid. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi berikutnya, kita pelajari dulu pengertian well-being. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Secara saintifik, berkesadaran penuh dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Perhatikan contoh latihan mindfulness berikut ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai 5 macam kompetensi sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. KSE yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku diri
dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Sedangkan manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Sedangkan kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Sedangkan keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Sementara itu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menerapkannya adalah teknik STOP, S-T-O-P. Yang pertama, stop berhenti, T, take a breath atau ambil nafas, O, observe atau observasi, dan P, proceed atau lanjutkan. Dengan teknik stop ini, saraf parasimpatik akan menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau prefrontal cortex yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta nuansa well-being. Untuk implementasi kompetensi sosial dan emosional dapat dilakukan dengan berikut ini. Penerapan pertama, pembelajaran eksplisit di kelas. Penerapan kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik, mengajar, dan kurikulum akademik. Penerapan ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penerapan keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Ada beberapa faktor penting yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun akan berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik, dan pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi tersebut saya gambarkan dalam peta pikiran berikut ini. Mulai dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, dan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional kami rangkum dalam peta konsep berikut ini. Semua mengacu dan mengarah kepada keberpihakan pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan antara modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berupa berpihak pada murid, reflektif, inovatif,
kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran atau self-awareness. Sedangkan kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik berupa identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 2.2.A.8 koreksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.